Nah, meskipun saya dengar cukup keras, cukup keras suara saya. Saya kan politisi suka ngomong terlalu keras kadang-kadang. Ya, yang Pak Aziz ya. Yang terakhir saya bercerita, ini UMR ya. Ini juga, walaupun saya baca komentar-komentar dari kawan-kawan kita di syarikat pekerja yang masih belum puas. Tapi kita kan niat kita demikian kan, niat pemerintah kan untuk kita menyesuaikan, ya enggak? Ada sejumlah pengusaha katakan, pengusaha dunia pengusaha tidak dilibatkan pembicaraan, ya. Tapi saya kira ya kita kan semua kan harus kompromi, ya enggak? Pekerja minta ini, pengusaha menawarkan ini, kan kita ini kompromi. Yang penting niat kita untuk memperbaiki nasib kaum buruh. So saya kira Pak Prabowo sudah, yang masih pekerjaan FPN kita adalah kenaikan gaji untuk para hakim. Tadi malam saya bicara dengan Pak Prabowo mengenai kenaikan gaji hakim. Memang ada perpres sebelum Pak Prabowo jadi dilantik, ada perpres yang ditandatangani yang belum memenuhi permintaan dari para hakim. Kenaikan itu 40%. Kenaikan dari hakim yang diajukan oleh para hakim itu 100%. Tapi saya kira Pak Prabowo akan review lagi, mungkin ada bulan lagi, kita nanti mungkin ada perpres baru, ya, untuk memenuhi permintaan para hakim. Karena ternyata para hakim selama 12 tahun tidak ada kenaikan gaji, ya. Terakhir 2012 dan sekarang ada perpres yang menaikkan, yang menambah gaji hakim. Dan ini penting sekali karena kesejahteraan hakim betul-betul. Terus saja gaji pokok dari para hakim itu di bawah UMR untuk pekerja Indonesia. Itu ternyata demikian. Saya sudah pelajari, ya. Dan ini masih work in progress. Maka Bapak-Bapak Ibu semuanya, masa depan kita cerah. Pak Prabowo juga menawarkan ke dunia usaha luar negeri juga suatu program reboisasi besar-besaran. Kita akan mulai dengan program reboisasi 12,7 juta hektar yang dinilai oleh pemerintah kita hutan rusak atau hutan rusak parah. Nah, ini untuk juga menjawab atau menanggapi kritik dari luar negeri bahwa pemerintah Indonesia menebang hutan untuk bikin kawasan food estate atau namanya deforestasi. Saya bisa menanggapi sebagai berikut, tolong dicatat juga. Ternyata kawasan food estate di Papua Selatan itu dimulai dengan 60% lahan kosong, tidak ada kayu, tidak ada hutan, ya. Maka deforestasi tidak sebesar itu. Ternyata banyak lahan itu berupa lahan alang-alang, ya. Kalau nanti para anggota Kadin mendengar kritik-kritik dari LSM atau dari luar negeri, coba dipikirkan itu 100% tidak benar, mungkin sebagian benar. Hutan yang ditebang tidak semata-mata semuanya hutan lama. Itu banyak berupa alang-alang dan sabana. So saya kira ini juga sudah dipikirkan baik-baik dan secara masa-masa keluarga pemerintah. So saya kira itu yang saya mau sampaikan. Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi. Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. So itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru nanti, ya. So saya kira beliau sebagai Wakil Menteri itu nanti untuk sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. So ini untuk menangani pajak, menangani cukai,
dan mengenangani revenue atau penerimaan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain. So saya kira itu saja dari saya. Saya minta Kadin tetap utuh, ya kita jangan diadu domba, ya kita semua bekerja utuh, rukun, ya, bersatu, ya jangan kita lihat nanti kegaduhan, kemungkinan adu domba. Mohon itu tidak terjadi, dan saya senang sekali saya dengar hampir semua pengurus daerah terwakili ya hari ini. Ya. Asosiasi banyak yang hadir, terima kasih. Ya. Dan saya berharap ya di bawah pimpinan Pak Mas Anin dan kawan-kawan, Kadin nanti akan membantu pemerintah untuk rakyat Indonesia. Kita bisa. Dari saya.